menggunakan air untuk melakukan fotosintesis. Sekarang kita kemudian dimasukkan ini prosesnya melalui jangan lupa ini dimasukkan. Nah, ini kita masukkan bahan ini, kita sesuaikan supaya pas. Kemudian kita masukkan ini, pokoknya semua bahan harus ada di dalam ember sampai tidak ada udara yang masuk. Nah, ini seperti ini. Karena ini kita buang sedikit. 800. Nah, kita sini ya. Selanjutnya kita tunggu untuk dia berproses sebagai lampu atau tidak. Ini tumbuhan bunga sudah dibilangin. Sekarang kita akan melakukan menggunakan daya lampu. Maka bunga ini akan kita melakukan fotosintesis jika menggunakan daya lampu. Menggunakan seperti ini. Setelah itu ditutup dan kita tunggu sebanyak waktu yang ditentukan. Sampai di 5 menit pertama ini kita lihat di sini bahwa hidranya ini memang mengandung gelembung yang menunjukkan fotosintesis, tapi gelembungnya yaitu masih sedikit sehingga kita tuliskan hanya +1 saja. Sekarang sudah di 10 menit. Di sini bisa dilihat gelembungnya masih sama seperti yang pertama, di mana gelembungnya ada tapi tidak terlalu banyak sehingga kita tuliskan 1+ saja. Nah, sekarang sudah masuki waktu ke 15 menit. Nah, di sini bisa kita lihat gelembungnya. Nah, gelembungnya masih sama, kan, tapi memang volumenya bertambah. Cuman dia masih dalam kategori sedikit ya, sehingga kita tuliskan 2 karena dia bertambah dengan yang sebelumnya. Nah, sekarang kita sudah masuk magnitudo 20. Nah, bisa kita lihat di sini gelembungnya memang masih agak bertambah, tapi dia masih dalam kategori yang sedang ya, sehingga kita tuliskan hanya +2. Nah, ini sudah menit ke 25. Bisa dilihat gelembungnya masih sama seperti sebelumnya, agak banyak sedikit, bertambah sedikit, tapi tidak bertambah banyak sehingga kita tuliskan 2 saja. Masuk ke menit ke 30, tapi hidrilanya tidak menghasilkan terlalu banyak oksigen karena menggunakan cahaya dari lampu senter, tidak seefektif pakai cahaya matahari, sehingga kita tuliskan hanya 20 saja karena sedikit. Nah, sekarang kita udah masukin 5 menit lagi yaitu 20 menit. Nah, bisa kita lihat di sini gelembungnya juga masih sama di angka yang sedang, sehingga kita yang terakhir juga hasilnya tetap hanya +2. Nah, untuk selanjutnya kita uji bara api ya, apakah dia ini bisa membuktikan menimbulkan bara api lagi atau tidak. Jadi kesimpulan berdasarkan uji Ingan House yang telah kami lakukan, yaitu Ingan House yang mendapatkan perlakuan dengan cahaya lampu. Nah, di situ pada video-video sebelumnya itu terlihat bahwa gelembung yang dihasilkan itu cukup sedikit. Artinya dia itu tidak melakukan fotosintesis dengan maksimal. Nah, kata lain juga sebenarnya hidral tersebut tidak dapat melakukan fotosintesis menggunakan cahaya lampu. Adanya hal tersebut disebabkan karena sebenarnya hidral telah berada di luar dan menyerap beberapa cahaya dan menggunakan cahaya tersebut untuk fotosintesis. Selanjutnya ada ujinya dilakukan senter tidak menghasilkan gelembung lagi, sehingga dapat disimpulkan bahwa cahaya dari lampu tersebut tidak dapat menggantikan fungsi dari cahaya matahari untuk berfotosintesis buat hidram. Nah, kemudian untuk membuktikan nih, kan tadi sudah ada gelembungnya, nah itu ada oksigen tadi hanya sedikit. Nah, untuk membuktikan apakah itu memang ada oksigen yang cukup banyak, nah itu kita lakukan dengan uji bara api. Nah, ketika bara api dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah dilepaskan dari corong kaca yang berisi hidrat tadi, nah di situ bara apinya itu adalah mati atau tidak menyala. Nah, artinya dia itu tidak mengandung banyak oksigen. Nah, sedangkan bara api itu dia akan menyala itu ketika ada oksigen yang cukup banyak. Nah, di sini kan tadi gelembungnya sedikit, nah tidak menghasilkan bara api. Artinya bisa kita simpulkan kalau di Ingat House itu tidak terjadi fotosintesis dengan menggunakan cahaya lampu tadi, tidak akan terjadi fotosintesis karena yang sesungguhnya terjadi fotosintesis itu pada saat dia bisa terkena cahaya matahari yang langsung dan cukup banyak.
Sekian, dadah.